Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa nggak share resep ya. Jadi mulai sekarang dan kedepannya akan Resep Papa selang-seling video tentang resep masakan dan video tentang sharing seputaran perbakingan, mulai dari bahan kue, peralatan baking, tips dan trik kita akan sharing semuanya. Jadi pastikan teman-teman stay terus di channel YouTube Resep Papa, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan pastikan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, pada pembahasan pertama kita akan bahas tentang bread improver, bahan yang sering Resep Papa pakai dalam pembuatan donat ataupun roti. Pasti teman-teman banyak yang sudah tahu, bahkan banyak yang sudah pakai BI ya. Tapi pasti ada teman-teman di sana juga yang belum tahu tentang bread improver itu apa atau BI itu apa, seperti itu. Karena masih banyak sekali yang tanya di video Resep Papa ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Saya Papa sudah catatkan biar nggak ngeblank pas bahas. Jadi kita akan bahas secara detail. Pertama, pengertian apa sih bread improver? Jadi bread improver itu bahan tambahan perlakuan tepung untuk meningkatkan kualitas dari produk apa yang Resep Papa sebutkan tadi, donat dan roti. Jadi kualitasnya bagaimana yang meningkat, yaitu mulai dari tekstur, lebih cepat mengembang, kemudian kelembutan itu akan meningkat jika ditambahkan bread improver. Dalam kaitan itu prosesnya sudah tepat ya teman-teman ya. Oke, kemudian fungsinya tadi sudah disinggung di pengertian. Jadi fungsinya yang pertama mempercepat adonan untuk mengembang. Adonan donat roti lebih cepat mengembang. Jadi BI ini bukan bahan pengembang ya teman-teman, tapi dia akan mempercepat produksi gas. Intinya adonan mengembang itu karena ragi menghasilkan gas. Nah, kalau ditambahkan BI, adonan akan lebih cepat mengembang karena lebih banyak atau lebih cepat menimbulkan gas gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua melembutkan, jadi melembutkan tekstur roti. Dalam BI itu terdapat yang namanya emulsifier atau pengemulisi. Jadi fungsinya pengemulisi itu sebagai pelembut, seperti itu ya. Jadi dengan menambahkan bread improver akan menambah kelembutan dari donat maupun rotinya teman-teman. Kemudian juga dari tekstur akan memperhalus seratnya jadi lebih bagus, dan yang pentingnya juga dia akan mempertahankan kelembutannya itu lebih lama. Jadi itu fungsinya bread improver ya teman-teman. Kemudian apakah bread improver atau BI itu aman? Nah, ini banyak yang berdebat teman-teman, apalagi kalau ikut di grup Facebook itu, waduh, ada yang bilang menghindarilah gitu ya, BI itu banyak sekali. Jadi ini Resep Papa akan jelaskan, bread improver itu aman untuk makanan donat ataupun roti ya, karena bread improver sudah bersertifikat halal MUI, standar nasional Indonesia, dan pastinya BPOM. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting takarannya harus sesuai itu ya teman-teman. Teman-teman pakai bahan yang alami pun kalau takarannya nggak sesuai, berlebih itu juga nggak bagus, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir menggunakan bread improver ya. Kemudian takarannya, nah tadi bahas takaran. Berapa takaran bread improver yang disarankan? Jadi untuk takaran bread improver itu sedikit, hanya 2 sampai 4 gram per 1 kilo terigu atau tepung kering. Jadi hanya 2 sampai 4 gram saja, atau kalau disendokkan itu sekitar 1 sendok teh 2 graman, atau 1 sendok makan peres untuk yang 4 gram, seperti itu. Jadi nggak butuh banyak itu ya untuk produk bread improver itu. Kalau lebih bagaimana? Intinya kalau lebih itu nggak disarankan, tapi ada beberapa yang maksimal sampai 5 gram seperti itu. Kalau lebih dari 5 gram itu Resep Papa belum pernah coba dan belum pernah tahu hasilnya seperti apa ya. Kemudian apakah bread improver atau BI itu wajib? Nah ini
Pastinya ya banyak yang tanya karena di resep papa di setiap video donat roti itu pasti ada bread improver. Nah, untuk bread improver ini enggak wajib. Jadi bukan bahan wajib. Donat atau roti itu tetap bisa jadi, tetap bisa lembut walaupun tidak menggunakan bread improver karena bukan bahan penentunya ya. Tapi, nah pasti ada tapinya teman-teman. Kenapa resep papa selalu menyertakan bread improver dalam resep ya? Jika ditambahkan bread improver itu dapat bonusnya istilahnya gitu ya. Dapat bonus. Jadi bonusnya adalah dia akan meningkatkan kualitas dari produk kita yang tadi kita jelaskan di awal seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu bisa sesuaikan saja mau pakai atau enggak itu enggak apa-apa. Tapi saran resep apa? Kalau misal di tempat teman-teman itu gampang nyarinya, apalagi sekarang online gitu ya, ya diadakan saja, dipakai saja BI-nya itu biar bonusnya itu. Kemudian, nah ini jika tidak ada bread improver itu bagaimana ya? Kalau misal nggak ada dan susah nyarinya ya skip saja teman-teman. Jadi nggak usah dipakai bread improvernya, nggak masalah. Yang penting prosesnya tepat dari awal, bahan-bahannya juga pas. Jadi produknya akan tetap bagus gitu ya. Bagaimana gantinya? Nah teman-teman jika nggak ada bread improver bisa diganti dengan kuning telur. Tapi kalau teman-teman di takaran bahan sudah menggunakan kuning telur ya udah nggak usah ditambah apa-apa lagi seperti itu ya teman-teman. Kemudian contoh merek BI di pasaran. Nah ini banyak sekali merek-merek bread improver di pasaran. Yang resep papa sebutkan diantaranya yaitu ada Baker Bonus, kemudian S500, Puratos, kemudian ada Bakerin Plus, kemudian ada Emplek, kemudian ada Ibis Blue. Nah kalau Ibis Blue ini masih ada perbedaan, ada yang bilang Ibis Blue itu masuk ke bread softener, tapi ada yang bilang juga bread improver. Kalau resep apa sih sependek pengetahuan resep apa masuknya ke bread improver, dan masih ada beberapa merek lainnya. Intinya kalau teman-teman ke toko bahan kue melihat kemasan di jajaran bread improver lah, pasti kan dikelompokin. Kemudian ada tulisannya bahan tambahan perlakuan tepung, itu berarti bread improver seperti itu ya. Kemudian nah ini yang paling banyak ditanyakan juga, apakah BI bisa diganti dengan SP? Bisa enggak? Ada beberapa yang menggantikan fungsi BI dengan SP, tapi ini menurut pribadi masing-masing ya. Kalau menurut resep papa itu enggak, karena beda penggunaan. Kalau SP itu untuk cake atau bolu, sedangkan bread improver atau BI untuk donat atau roti. Walaupun sama-sama mengandung pengemulsi atau emulsifier seperti itu, tapi beda objeknya ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan tentang bread improver. Semoga bisa mencerahkan tentang bread improver yang selama ini bertanya-tanya dan bisa bermanfaat ya. Jadi sekian videonya dari resep papa. Teman-teman bisa komentar untuk menuliskan saran untuk pembahasan apa di video selanjutnya atau resep apa di video selanjutnya. Dan pastinya dukung resep papa dengan like, comment, subscribe, dan share video resep papa sebanyak-banyaknya. Jangan lupa yang sudah subscribe nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.